Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadri Nurdin dari kelas PGMI 4A dengan NIM 1902-050007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia MISD dengan materi pendekatan dalam pembelajaran. Apa saja jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran? Ya, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran terbagi menjadi 9. Di antaranya, yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan komunikatif. Yang ketiga, pendekatan struktural. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Yang kelima, pendekatan world language. Kemudian yang keenam, pendekatan terpadu. Yang ketujuh, pendekatan tematik integratif. Yang kedelapan, CTL. Dan yang ke-9, PAIKEM atau biasa dikenal dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apa itu pendekatan komunikatif? Ya, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Tampak bahwa bahasa tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana untuk berkomunikasi. Lain halnya dengan pendekatan struktural. Pendekatan struktural, pandangan ini berpendapat bahwa bahasa adalah data yang didengar atau ditulis untuk dianalisis sesuai dengan tata bahasa. Jadi, belajar bahasa adalah belajar struktur atau tata bahasa. Pendekatan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses adalah kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Nah, keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Nah, konsep itu akan menunjang pula keterampilan proses. Nah, keterampilan proses dalam mata pelajaran bahasa Indonesia meliputi kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, dan mengomunikasikan. Pendekatan world language. World language adalah sebuah pandangan positif tentang pembelajaran. Penganut world language mengatakan bahwa pembelajaran memiliki kekuatan, kesanggupan, dan keinginan untuk belajar. Pembelajaran merupakan pribadi yang kreatif, mampu menyusun, menciptakan, dan menemukan pemecahan terhadap berbagai persoalan secara aktif jika mereka diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas tersebut selaras dengan kemampuannya. World language memberikan penegasan tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Pendekatan terpadu. Jadi, pendekatan terpadu dalam bahasa hampir sama dengan pendekatan world language yang pada dasarnya pembelajaran bahasa senantiasa harus terpadu. Tidak terpisahkan antara keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan komponen kebahasaan, tata bunyi, tata makna, tata bentuk, dan tata kalimat, dan juga aspek sastra. Pendekatan tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada keintegrasian antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Keterpaduan itu ada kalanya dalam satu mata pelajaran, namun ada kalanya dalam antar mata pelajaran. Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pendekatan kontekstual, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran ini lebih dipentingkan daripada hasil. Nah, dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status siapa mereka, dan bagaimana pencapaiannya. Yang terakhir yaitu PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran PAIKEM ini adalah pembelajaran
atau pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kepada kreativitas, keaktifan, keinovatifan, dan kesenangan siswa. Nah, siswa pula dituntun untuk aktif, inovatif, kreatif, dan senang. Demikianlah jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.